Coba Sobat TJ perhatikan bentuk di gambar ini. Terus terang aja nih, apa yang ada di pikiran Sobat sekalian ketika melihat formasi jari-jari tangan seperti ini? Mungkin aja sebagian Sobat TJ akan spontan tersenyum sambil mikirnya kemana-mana. Ya wajar sih, karena memang formasi jari-jari kayak gini buat sebagian orang terlanjur dicap sebagai simbol hubungan seksual. Padahal nggak juga sih, karena dalam makna aslinya, formasi jari-jari tangan kayak gini sebenarnya punya arti lain yang ternyata jauh sekali dari pikirannya sobat-sobat sekalian. Kalau nggak percaya, yuk kita simak sejarah si Jagur, sebuah meriam kuno sekaligus juga meriam legendaris yang saat ini bisa sobat temui di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Memangnya ada cerita apa ya? Si Jagur. Meriam ini sekarang seolah-olah sudah bisa beristirahat dengan tenang di halaman Museum Sejarah Jakarta, atau dulu dikenal juga sebagai Museum Fathahillah. Kondisi si Jagur cukup terawat, karena memang ditempatkan di dalam sebuah area yang meski tidak terlalu besar, tapi terlindungi sebuah pagar besi. Kalau kita berada di sana, kita juga bisa melihat terkadang ada sebagian pengunjung atau wisatawan yang menyempatkan diri untuk berfoto-foto bersama si Jagur. Cuma mungkin sayangnya, tidak ada petunjuk atau keterangan apapun dari pihak pengelola tempat wisata soal keberadaan meriam yang umurnya saja diperkirakan sudah sekitar 380 tahun ini. Padahal kalau kita menengok ke masa lalunya, si Jagur ternyata punya sejarah cukup panjang. Meriam ini bukan saja pernah menjadi senjata andalan tentara VOC dalam menghadapi musuh-musuhnya, tapi yang lebih seru, ketika si Jagur sudah pensiun alias sudah tidak aktif lagi dipakai berperang, benda ini malah pernah dikeramatkan. Jadi konon kabarnya, pada masa itu, si Jagur banyak dikunjungi oleh para perempuan yang punya permintaan khusus untuk mendapatkan momongan atau mendapatkan anak. Para peziarah itu membawa sesajen, membakar dupa, memanjatkan doa, lalu menyentuh-nyentuh bagian pangkal meriam. Bahkan ada juga yang menggambarkan para perempuan itu sampai menaiki dan menduduki batang meriam. Ada-ada aja ya. Soal apakah ritual pembuahan secara mistis itu akhirnya mendatangkan hasil, tentu kita susah membuktikannya. Hanya saja faktanya, tradisi itu sempat berjalan bertahun-tahun, bahkan banyak didokumentasikan dan menjadi mitos yang dibicarakan banyak orang. Si Jagur memang sudah seperti bagian dari sejarah kota Batavia itu sendiri. Konon, meriam ini dibuat oleh Manuel Tavares Bocaro antara tahun 1625 dan 1634 di Macau, Cina, yang saat itu masih dikuasai Portugis. Meriam ini kemudian dibawa ke Malaka dan dipakai dalam Perang melawan Belanda pada tahun 1641. Karena Portugis kalah, Belanda kemudian membawa si Jagur ke Batavia. Meriam ini pun ditempatkan di sekitar benteng Batavia dan difungsikan sebagai senjata pertahanan. Lokasi benteng atau disebut juga Kastil Batavia saat ini kira-kira ada di sekitar Jalan Tongkol, Jakarta Utara, atau tidak jauh dari lokasi Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada tahun 1809, Kastil Batavia dibongkar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Willem Daendels. Pembongkaran dilakukan karena material bangunan benteng akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung di kota yang baru dibangun di kawasan Weltevreden. Kawasan ini sekarang lokasinya di sekitar Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sayangnya meriam si Jagur ternyata tidak diajak pindah ke kota baru itu. Dia ditinggal dan akhirnya tidak terurus. Kabarnya setelah beberapa waktu, separuh badan meriam bahkan sampai tertimbun tanah. Si Jagur baru mendapat perhatian dari semacam jawatan purbakala pemerintah Hindia Belanda pada sekitar tahun 1936. Saat itu meriam diselamatkan dengan dibuat semacam penopang atau pedestal agar badan meriam tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Di masa pemerintahan Republik Indonesia, si Jagur akhirnya dipindahkan ke Museum Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat. Baru pada masa Gubernur Ali Sadikin yang memerintah pada tahun 1966 sampai dengan 1977, meriam dipindahkan lagi ke halaman Taman Museum Sejarah Jakarta.
Sejak saat itulah, si Jagur selalu berada di dalam lingkungan Museum Sejarah Jakarta. Meski letaknya sempat berpindah-pindah, tetapi tidak jauh-jauh dari kawasan Kota Tua. Kalau diperhatikan benar, sosok si Jagur memang kesannya sangat gagah. Meriam ini punya panjang laras 3,8 meter, dengan diameter bagian dalam batang selebar 24 cm, atau diperuntukkan bagi peluru meriam batu seberat 36 pon. Tetapi yang lebih ngeri sebenarnya adalah bobot meriam ini sendiri, yang kabarnya mencapai 3,5 ton. Sebagai bayangan, berat meriam ini kira-kira 2 kali bobot mobil Toyota Kijang Innova. Seperti sudah kita bahas di awal, keunikan meriam ini sebenarnya ada pada bagian pangkal meriam, di mana ada formasi ibu jari yang dijepit antara jari telunjuk dan jari tengah. Ornamen ini diperkirakan menggambarkan tangan seorang perempuan, sebab di sana ada sebuah gelang mutiara yang melingkar pada pergelangan tangan yang terlihat memakai lengan baju dengan bordiran. Arti dari simbol tangan ini sebenarnya tidak berhubungan dengan seksual. Dalam bahasa Portugis, simbol ini disebut mano figa. Artinya bisa sebagai lambang penangkal kejahatan, tetapi bisa juga sebagai sebuah ejekan kepada orang Belanda yang ketika itu masih menjadi musuhnya Portugis. Kalau kita perhatikan, pada atas meriam ada sebuah tulisan Ex me, Repsa, Renata Sum, yang berarti aku diciptakan dari diriku sendiri. Karena memang kabarnya, si Jagur ini dibuat dari hasil peleburan sekitar 16 meriam kecil. Sayangnya, sejarah si Jagur memang agak gelap, karena memang tidak banyak catatannya. Bahkan sebenarnya nama si Jagur sendiri tidak jelas asal-usulnya. Memang ada yang menyatakan nama itu berasal dari benteng Sen Jago de Bara di Makau pada abad 17, atau tempat pertama kali si Jagur bertugas sebagai senjata pamungkas. Dari situlah orang kita pada masa itu menyebut gampangannya sebagai si Jagur. Dari sejarah si Jagur yang tidak jelas, akhirnya lahirlah mitos-mitos. Ada mitos yang menyebutkan si Jagur termasuk satu dari 3 meriam keramat yang saling berhubungan. 2 meriam yang lain adalah Ki Amuk yang saat ini ada di Masjid Banten di Kota Serang, dan Nyai Setomi yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta di Solo. Nah, Ki Amuk inilah yang merupakan pasangan dari si Jagur yang sebenarnya juga punya nama lain, yaitu Kiai Setomo. Menurut mitosnya, antara si Jagur dengan Ki Amuk tidak bisa disatukan. Kalau nekat disatukan, maka akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Catatan sejarah soal si Jagur yang jadi benda keramat ada di dalam Jaarboek van Batavia en Omstreken yang disusun oleh J.J. de Vries pada 1927. Dalam buku itu disebutkan bahwa meriam ini dianggap sebagai meriam keramat oleh masyarakat setempat karena memiliki kekuatan ajaib. Para wanita khususnya sering datang ke sini untuk melakukan persembahan dan berpendapat bahwa kesuburan akan diberikan kepada mereka jika mereka duduk di atas meriam. Begitu tulis de Vries. Bukan cuma untuk kesuburan, masyarakat setempat rupanya juga meyakini kalau mereka membuat permohonan saat mengunjungi meriam si Jagur, maka kemungkinan terkabulnya permohonan mereka akan sangat besar. Yang lebih menarik, meriam ini juga dimitoskan bisa membongkar kejahatan seseorang. Mungkin kira-kira mirip dengan alat lie detector di zaman modern ini. Jadi, kalau ada penjahat yang tidak mau mengaku, penjahat itu akan dibawa ke meriam si Jagur untuk diminta bersumpah. Disitulah para penjahat biasanya tidak akan berani berbohong karena takut dengan karisma meriam tua ini. Nah, Sobat TJ, begitulah kira-kira cerita singkat tentang si Jagur. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa subscribe.